Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya mencoba memberikan video-video ringkas, tutorial yang berkaitan dengan materi-materi mata kuliah yang kita pelajari. Walaupun mungkin video-video ini masih cukup sederhana, harapannya ini dapat membantu untuk pemahaman materi-materi yang terkait dengan ergonomi. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sedikit sebelum nanti kita berbicara masalah hasil penugasan yang sudah Anda buat, yaitu kita akan mendiskusikan mengenai display dan control. Nah, pada minggu lalu sudah saya berikan beberapa slide dan contoh mengenai apa itu display dan control. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba memberikan penjelasan sedikit ya mengenai hal tersebut. Jadi pada prinsipnya display ataupun control ini merupakan bentuk antarmuka, merupakan bentuk interface yang menghubungkan antara manusia dengan mesin. Maka pada beberapa hal display dan control ini juga dikenal dengan istilah sebagai HMI atau Human Machine Interface. Jadi kita berinteraksi dengan mesin, ya kemudian di tengah-tengah inilah yang kemudian cara kita berkomunikasi diterjemahkan melalui display and control. Nah, perbedaannya, kalau display itu bersifat satu arah, yaitu dari mesin atau sistem memberikan informasi kepada kita. Sedangkan control itu bersifat dua arah. Jadi, kita juga bisa memberikan perintah atau instruksi kepada mesin yang kemudian hasil feedback dari perintah kita itu ditampilkan dalam bentuk display. Contoh display itu misalnya adalah kalau di sepeda motor Anda ada speedometer, ada tachometer. Ya, tachometer itu RPM, speedometer itu kecepatan. Itu contohnya adalah bentuk display. Tetapi throttle gas, putaran gas, itu merupakan contoh dari control. Di mana kalau kita putar, kita manipulasi kontrol tersebut, maka sistem mesin sepeda motor akan memberikan feedback berupa peningkatan kecepatan sepeda motor. Nah, hasil perubahan tersebut akan ditampilkan melalui display yang berupa speedometer. Ya, nah kurang lebih seperti itu sistemnya. Lebih jelasnya ini ada contoh flowchart yang menggambarkan hal tersebut. Nah, berikutnya kalau kita bicara display itu ada berbagai ragam atau jenis. Ya, yang pertama adalah display yang menggunakan visual atau bertujuan untuk dilihat oleh indera penglihatan. Contohnya lampu merah atau bangjo ya kalau di Jawa bilangnya. Lampu merah, terus papan-papan pengumuman, rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah contoh visual display. Tapi display juga ada yang sifatnya auditory atau sifatnya adalah berdasarkan suara. Contohnya apa? Suara beep kalau ditelepon, atau kalau Anda naik mobil sekarang, sabuk pengamannya tidak dipakai, akan ada suara tit, 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 itu contoh auditory, atau pengumuman di bandara atau stasiun kereta api, itu juga contoh auditory display. Kemudian ada yang disebut dengan tactile, ya. Tactile itu adalah display yang dapat disense, dapat dirasakan dengan indera peraba. Contohnya apa? Display yang bentuknya tactile itu. Contohnya adalah nada getar atau vibrate di handphone kita. Jadi telepon kita silent, tapi vibrate-nya nyala, itu adalah contoh tactile. Atau juga misalnya adalah display untuk halaman buku-buku yang berdasarkan huruf braille untuk para tunanetra. Itu juga merupakan contoh display dalam bentuk tactile. Oke. Nah,
Kalau kita perlihatkan di sini, ya, visual display, ya, visual display itu terbagi atas dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah bagaimana perubahan informasinya, kemudian informasi apa yang di-deliver, informasi apa yang di-convey oleh display tersebut kepada kita sebagai user. Perubahan informasinya ada yang sifatnya statis, ada yang sifatnya dinamis. Yang sifatnya statis contohnya apa? Papan pengumuman. Yang dinamis contohnya speedometer, tachometer yang akan selalu berubah seiring dengan perkembangan sistem. Apa kontennya? Ada yang sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif. Yang kualitatif contohnya ya papan pengumuman di jalan, misalkan ya, Jogja ke kanan, Semarang ke kiri, misalkan seperti itu. Itu contoh adalah display yang sifatnya kualitatif. Sedangkan kuantitatif contohnya adalah tadi speedometer. Oke. Nah, berikutnya yang sifatnya kuantitatif itu ada yang sifatnya digital, analog, atau gabungan. Contoh digital itu berdasarkan tampilan secara elektronik, kalau analog itu masih menggunakan mekanik, ya, atau gabungan keduanya. Nah, baik. Hal yang lain juga yang harus diperhatikan dalam membuat display itu adalah skala. Skalanya tuh mau 0, 1, ini kita bicara display yang kuantitatif ya. Mau bicara 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 10, 20, 30, 40. Kalau kita lihat speedometer biasanya 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan seterusnya. Tapi di tachometer RPM itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada tanda kurung kali 1000 RPM. Nah, itu contohnya skala. Ya. Ya, kemudian juga alphanumeric display menggunakan huruf dan angka, ya, intinya tersebut. Jadi kemudian hal yang lain yang harus diperhatikan dalam display yang sifatnya kuantitatif itu adalah legibility atau tingkat kedetailan dari display. Ingat, tujuan display itu harus mudah dibaca, bukan indahnya, tapi harus mudah dibaca. Tipe fontnya harus bagaimana, ukuran fontnya harus apa, warna yang bagus warnanya seperti apa, agar kalau kita melihat itu mudah dipandang, enak, tidak silau, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada readability, yaitu apa readability? Mudah dibaca, jangan terlalu panjang, jangan terlalu lama membacanya. Misalnya, awas hati-hati di depan ada perbaikan jalan, terlalu panjang. Cukup bilangnya adalah awas ada perbaikan. Nah, cukup seperti itu. Jadi contohnya ini adalah untuk memudahkan supaya display itu dapat dibaca dengan tepat. Ini contohnya. Skala yang sebelah kiri ini tidak wajar ya. Masa skala 2,5, 0, 2,5, 5, 7,5, 10. Lebih mudah seperti ini. 0, 5, 10, 15, tapi di minor scale-nya 1,1, di major scale-nya 5. Atau yang bawah, major scale-nya 30, tapi minor scale-nya 10. Jadi jelas daripada yang ini, minor scale-nya 20, major scale-nya 60, tidak wajar atau tidak berlaku secara umum. Makanya kita bilang yang ini kurang baik, lebih mudah dibaca yang ini. Nah, kemudian juga masalah scale marker. Kita harus melihat perbedaan antara yang tinggi, yang sedang, dan yang pendek. Kenapa? Supaya gampang. Supaya gampang. Kalau kita mau memberikan tanda sesuatu itu berpengaruh secara tinggi, sedang, atau rendah, lebih bagus kita memberi tanda dengan jelas. Jangan menggunakan tinggi yang berbeda-beda tipis, sehingga orang bingung mengenai ketinggiannya. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Yang paling bagus huruf itu seberapa tingginya, seberapa besarnya, warnanya seperti apa. Nah, ini merupakan salah satu teori bagaimana kita membuat display yang bagus. Oke. Nah, berikutnya adalah ini, legibility dan readability. Legibility adalah bagaimana display ini lebih mudah ditangkap oleh mata, sedangkan readability itu adalah lebih mudah dibaca. Hal yang berbeda, legibility lebih mudah ditangkap oleh mata, readability lebih mudah dibaca.
Mata itu akan mudah menangkap warna-warna yang memiliki frekuensi yang tinggi. Frekuensi yang tinggi warna itu apa saja? Diurut dari mulai Meiji-ku, Hibiniu. Warna merah itu memiliki frekuensi yang paling tinggi. Itulah mengapa kalau kita memberikan display atau rambu-rambu yang menggambarkan tanda bahaya dan ingin segera dilihat, we have to put a red color in that. Karena warna merah itu lebih mudah dilihat. Tapi kemudian kita bicara readability, mudah dibaca. Mudah dibaca itu harus berupa apa? Tulisan atau simbol. Yang mudah dibaca tentu adalah simbol. Nah, ini kita lihat contohnya. Berikutnya adalah yang disebut auditory display. Bagaimana perancangan untuk display yang berdasarkan suara. Ya. Kapan auditory display ini digunakan? Biasanya auditory display digunakan untuk tempat-tempat yang sudah jenuh dengan visual display. Contohnya, yang sudah jenuh itu apa? Banyak papan-papan iklan, banyak pengumuman-pengumuman. Contohnya di bandara, di stasiun kereta api, dan di terminal bus. Kalau pengumuman-pengumuman penting masih juga menggunakan visual display, kita akan bingung, tercampur baur dengan iklan-iklan yang mungkin sama-sama sudah canggih juga. Menggunakan videotron, menggunakan digital. Jadi kita agak bingung. Nah, supaya membedakan, maka kita gunakan auditory display. Atau kemudian juga auditory display ini digunakan untuk memang tempat-tempat yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melihat banyak hal. Contohnya di ruang-ruang rapat, ruang perkuliahan, maka akan ada informasi-informasi yang disampaikan oleh petugas melalui sistem audiovisual. Maksud saya sistem audio. Oke. Nah, ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam merancang auditory display, yaitu detectability, discriminability, dan identifications. Apa itu detectability? Apakah operator dapat mendengar suara tersebut? Kalau di pabrik maksudnya ada pengumuman, operator di pabrik bisa dengar apa enggak? Suara peringatan harus 15 desibel lebih keras dari suara lingkungan. Kemudian discriminability. Apakah suara tersebut memiliki makna berbeda dari suara-suara yang ada di sistem? Contohnya, suara tanda kereta api akan berangkat. Anda tahu sendiri kan? Sangat khas. Ting teng ting teng. Kenapa perlu ada nada itu? Karena nada itu berbeda dengan suara-suara di lingkungan stasiun yang lain. Maka kita akan dengan mudah melihat bahwa oh, ini akan ada pengumuman. Atau biasanya kalau di bandara, kalau ada pengumuman, perhatian. Semua pengumuman akan dimulai dengan perhatian. Sehingga kita tahu bahwa, oh, itu ada pengumuman penting. Ini yang disebut dengan discriminability, jadi membedakan suara dibanding suara lingkungan sekitar. Kemudian adalah identification. Apakah operator atau user kita bisa paham terhadap suara tersebut. Itulah makanya di bandara dipakai 3 suara. 3 jenis bahasa. Kalau di Jawa, di Adi Sucipto, atau sekarang di Yogyakarta International Airport, itu akan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Ditambah lagi 1 kalau penerbangan internasional, ditambah lagi 1 bahasa negara tujuan. Jadi kalau dari Jogja ada pesawat yang mau ke Jerman, maka dia akan ada 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Jerman. Tujuannya apa? Supaya objek atau pengguna siapapun itu dapat memahami auditory display yang dideliver. Berikutnya textual display. Tadi contohnya textual display itu adalah digunakan dengan cara kita melakukan mensense-nya dengan indera peraba, digunakan untuk orang-orang yang disable biasanya. Contohnya adalah huruf braille, ya. Nah, berikutnya kontrol. Kontrol itu apa? Kalau tadi display itu adalah sifatnya memberikan informasi dari sistem kepada kita sebagai pengguna, sedangkan kontrol itu sebaliknya, bagaimana kita memberikan instruksi kepada sistem. Contohnya apa? Tombol.
switch, kemudian putaran gas sepeda motor, knop yang berputar, knop ya berputar kayak knop lampu kompor gas itu, dan seterusnya. Itu semua harus diperhatikan apa? Yang dioperasikannya menggunakan apa? Tangan atau kaki? Kalau tangan disesuaikan dengan anatomi tangan, kalau kaki disesuaikan dengan anatomi kaki. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan kontrol coding. Jadi misalnya label, lokasi, bentuk, kemudian resisten, hambatan, berat apa tidak. Kalau berat berarti harus pakai kaki, kalau ringan harus menggunakan tangan, dan seterusnya. Nah, kemudian kesesuaian kontrol dengan sistem. Misalnya begini ya, kalau ada kompor gas A, B, C, D, ini lebih mudah bagaimana tulisannya, apakah seperti ini, atau dibuat mengikuti bentuk ini ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat ya contohnya. Baik. Nah, sebelum saya memberikan contoh yang lain, saya akan sampaikan beberapa video. Yang pertama adalah bagaimana kita mendesain display ergonomis dalam konteks lalu lintas. Nah, nanti ini mungkin bisa dilihat dulu apa namanya videonya. Oke. Ya, kita perhatikan. Nah, dalam tampilan ini kita mau melihat bagaimana desain display yang ergonomis dan digunakan untuk lalu lintas ya. Nah. Oke, kita lihat di atas ini adalah bentuk display untuk penanda traffic lampu lalu lintas ya. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah kompatibilitas spasial. Spasial itu artinya ruang. Nah, kita lihat di situ. Contohnya adalah rambu lalu lintas. Kalau mau beloknya ke kanan, ya harus logonya panahnya ke kanan, dengan panahnya ke kiri. Nah, itu yang disebut dengan spatial compatibility. Oke. Ya, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini salah. Kenapa? Karena jalannya belok ke kiri, tapi logonya belok ke kanan. Ya. Yang berikutnya adalah compatibility konseptual. Lampu merah digambarkan dengan logo segitiga yang ada bulatan merah, kuning, dan hijau untuk menggambarkan bangjo atau lampu merah. Jadi harus match ya, kira-kira orang tahu maksudnya. Nah, berikutnya adalah kompatibel secara fisik. Contohnya logo ada gambar anak-anak banyak menyeberang. Ya, kira-kira logonya bisa difahami bahwa oh itu gambar anak banyak menyeberang. Ya. Nah, selanjutnya familiarity, kemudahan difahami. Nah, ini contoh bentuk persimpangan ya. Ya, bentuknya diikuti supaya kita mudah gitu. Nah, yang terakhir adalah standardizations. Logo-logo rambu lalu lintas yang ada dalam video ini contohnya adalah logo-logo lalu lintas di negara Filipina. Tetapi hampir semua negara memiliki bentuk standar dalam logo lampu lalu lintas. Kita lihat logo-logo rambu yang ada di negara Filipina ini juga tidak jauh berbeda dengan logo atau rambu-rambu lalu lintas yang ada di Indonesia. Harapannya adalah semua orang dapat memahami secara umum apa arti rambu-rambu dan display tersebut di jalan raya tanpa harus mempelajarinya dulu menggunakan buku-buku atau peraturan perundang-undangan yang di setiap negara bisa berbeda-beda. Nah, kira-kira itu contoh video yang pertama. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh auditory display untuk pengumuman. Nah, ini suaranya aja ya, kita dengar contohnya untuk di bandara sama stasiun. Contoh di kereta api.
Mohon perhatian, saat lagi kereta api Kahuripan akan tiba di stasiun Cipendei. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cipendei, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sekarang contoh pengumuman di bandara. Di bandara ada dua, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Yang pertama bahasa Indonesia. Mohon perhatian, para penumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan CT678 tujuan Surabaya dipersilahkan naik ke pesawat udara melalui pintu A3. Bahasa Jawa. Nyuwun kawigatosanipun ngaturaken pamengkasan kagem penumpang Lion Air ingkang nomor penerbangan CT setunggal 0 gangsal tujuan Jakarta. Para penumpang kasumanggaaken enggal-enggal minggah montor mabur. Matur nuwun. Nah, itu merupakan 3 contoh pengumuman yang ada di kereta api maupun bandara. Baik, itu tadi beberapa contoh pengumuman dalam bentuk visual dan auditori. Nah, sekarang saya akan ambilkan beberapa contoh display dan kontrol yang kurang baik, ya. Jadi ini yang kurang baik, bukan yang benar. Pertama ini pintu pesawat. Anda perhatikan pintu pesawat itu dari logonya jadinya kalau buka kanan apa kiri? Buka itu ke bawah apa ke atas? Di sininya tulisannya open ke kiri. Tapi tuasnya itu adalah atas dan bawah. Jadi Anda bingung kan? Kalau open itu ke situ atau ke sana. Bisa dua-duanya. Nah, ini contoh display yang kurang baik karena menimbulkan persepsi ganda. Nah, contoh yang lain indikator waktu, kita kembali ke contoh handphone zaman dulu. Contoh handphone zaman dulu itu ada tanggal dan apa namanya jam di depannya di wallpapernya. Tapi kemudian setelah beberapa saat kita gunakan kan lampu backlightnya itu mati. Nah, kalau kita mau nekan pengen lihat jam saja, mesti ada tulisan press hash to unlock. Nah, tapi beberapa kali tekan. Nah, kemudian ini diperbaiki. Sekarang diperbaiki dengan kalau menekan apa saja yang keluar itu langsung jamnya dulu. Jadi untuk melihat jam kita tidak usah menekan tombol beberapa kali. Nah, contohnya ini. Nah, kemudian ini takometer. Ya. Ini yang bagus yang mana nih? Yang benar yang kanan apa yang kiri? Ya, yang kanan apa yang kiri? Kelihatannya sama ya. Nah, kita lihat di sini. Mana yang berlaku umum? Nah, di sini dikalikan 100. Ya. Ini kecepatan, ini dikalikan 100 takometernya. Ini tidak umum. Maka sekarang takometer rata-rata dikalikan 1000, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat aja. Terus di sini kita bingung nih kecepatannya ini dalam bentuk kilometer atau mile. Yang baru ada yang di luarnya ini adalah yang kuning ini mile per hour, yang biru di tengah ini adalah kilometer per hour. Berikutnya pompa bensin. Nah, kita lihat. This sales itu adanya rupiah, harga bensin per galon, dan pajak. Jadi kita kalau mau lihat berapa liter yang mana, tombolnya itu yang mana. Nah, kita lihat penjualan inilah jumlah yang harus kita bayar. Yang ini menunjukkan harga per galon. Nah, yang ini itu menunjukkan jumlah literannya, tapi kok tertulisnya tax included. Padahal maksudnya menjelaskan harga ini termasuk pajak, tapi dituliskan di bawah. Jadi seolah-olah ini nilai pajaknya, padahal maksudnya ini biasanya adalah jumlah liternya. Indikator lift, nah ini juga nih, open. Kita pasti mengira open ini ditekan jadinya terbuka, padahal enggak. Open yang ditekan ini, gitu loh maksudnya ya. Jadi uh,
Door close yang ditekan ini, mau ngebel yang ditekan ini, mau silang yang ditekan ini. Jadi lantai satu yang ditekan sebelahnya, lantai dua yang ditekan sebelahnya. Ini membuat orang kebingungan. Nah sekarang di flip sekarang biasanya ya tombol itu, angka itu ada pada tombol yang akan ditekan. Nah berikutnya saklar lampu di rumah. Biasanya saklar lampu diletakkan dengan posisi yang paling dekat dengan lampu yang ada di rumah. Jadi kalau yang ini ya buat lampu sebelah sini, yang sana ya buat lampu yang dekat, tapi tidak terus berjauhan. Ya, contoh kontrol. Nah ini apa namanya, kompor gas. Bentuk kompor gasnya begini, tapi ininya begini A B C D. Di sini nggak dijelaskan yang A mana, B mana, C mana, D mana, harus cobain satu-satu. Lebih mudah kalau seperti ini. Ini jelas. Tanpa harus menuliskan logonya, kita harus jelas bahwa tombol yang ini adalah berasosiasi dengan tungku yang ini. Tombol yang ini berasosiasi dengan tungku yang sebelah sini dan seterusnya. Tanpa harus menunjukkan angka atau hurufnya. Ah, ini zaman dulu ya, kita masih mengini kompo, mungkin yang teman-teman zaman SD gitu ya, SMP. Kita lihat di sini, tempat kasetnya di sini, tombol kasetnya di situ, tombol CD-nya di sini, tempat CD-nya di atas. Harusnya kan tombol itu diletakkan di tempat yang dekat dengan bendanya. Jadi mestinya gimana? Mestinya ya di sini ini tombol untuk tape, dock CD ya di atas dekat dengan tempat CD-nya. Nah ini contoh display yang kurang baik. Power window. Biasanya kalau mobil power window itu di pintu ya. Tapi Mercedes-Benz zaman dulu power window-nya ada di tengah antara dua jok. Ini juga yang membuat orang jadi bingung. Nah, kita lihat nih apa namanya kloset duduk. Nyiramnya mana? Ternyata kalau mau nge-flash harus ditekan pakai kaki yang ini. Nggak umum juga. Jadi juga ini kurang jelas begitu. Nah, berikutnya yang ini. Mau membuka kap mesin mobil yang ini, apa yang ini, apa yang ini, ada 3 tombol apa 2 tombol nih, tidak jelas gitu ya. Jadi ini harus ada yang menjelaskan. Nah berikutnya kunci ya. Kunci itu membukanya kanan atau kiri. Kadang kalau bulat begini suka nggak seragam tuh para tukang tuh, kalau bukan tukang yang pandai, yang jago masangnya, ada yang bukanya ke kanan kunci, ada yang bukanya ke kiri, jadi kita suka bingung ya, dan seterusnya. Sama juga untuk wiper, ada yang diputar sininya, ada yang diputar bagian dalamnya, ada yang diputar bagian luarnya, ada yang diputar bagian dalamnya. Nah lampu juga nih bingung nih, yang mau ditarik yang tombol kuning apa tarikan kuning apa tarikan yang hitam ini juga membuat orang tidak jelas. Jadi mesti coba dulu, kalau benar ya kebetulan, kalau enggak masih harus 2 kali ya. Kalau kalau tinggi harus pakai kursi, jadinya ya ini juga kurang bagus. Atau yang lain mobil. Lah ini mobil ini. Yang ini dulu yang sebelah kiri ya. Ya, kenapa? Nah, terkadang antara tombol di apa bak mandi ini ya. Tombolnya di sini yang ngocor bawah. Jadi kita nggak tahu. Kadang ini kita tekan dari atas shower yang ngocor. Jadi ada beberapa orang yang kalau ke kamar mandi yang mewah itu nekan ini dikira bawah yang ngocor, tahu-tahu atas yang ngocor. Sehingga ya kebasahan. Itu juga menandakan ini tidak bagus, harusnya ada penjelasan. Kalau yang ini itu buat atas, kalau yang ini tekan sebelah sini. Kemudian tutup mobil, tutup bensin mobil. Ada yang menggunakan kunci, ada yang pakai tuas, ada yang harus ditarik. Ternyata ini tidak ada tuasnya, tidak ada kuncinya. Ternyata cuma ditekan aja, tekan lalu dia keluar pakai pegas. Tapi juga nggak ada penjelasan, sering bingung begitu. Nah, ini contohnya ya yang tadi shower ya. Nah, sekarang ini coba. Ini maksudnya apa? Mana yang channel, mana yang apa. Ini maksudnya volume naik, volume turun, channel naik, channel turun. Tapi pasti Anda bingung maksudnya ini gimana. Ini kan dikira panahnya, panah ke bawah, padahal bukan panah, ini V, volume. Yang ini channel. Nah ini beberapa contoh display. Nah terus kemarin satu slide yang terakhir itu menunjukkan beberapa contoh display untuk khusus untuk mobil, tapi kalau yang ini nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, kurang lebih itu materi yang ingin saya sampaikan, dan setelah ini saya mohon silakan disubmit tugasnya. Ada materi satu lagi lanjutan tapi akan saya sampaikan di video yang terpisah, yaitu adalah bagaimana kita merancang kontrol. Mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan dulu.
Silahkan kalau ada yang ditanyakan, saya buka open di WA Group untuk menanyakan apa-apa yang kurang jelas dari materi ini, dan tolong tugasnya disubmit karena akan saya berikan komen. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.